Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa ifadata wal istifadah wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhat talabah wa talibat madrasatul aliyah ad-dini al-khassah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Saufa nata'alam wa nuwasil darsana an ilmil fiqih min kitab Kifayatul Akhyar fi hilli ghayatil ikhtisar lil Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Fa alaikum an taftahu kutubakum jami'an wa samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tasqilan li wa taqdiman lakum ajma'in. Yang sama-sama kita hormati ya, guru kita bersama yaitu Ustaz Ahmad Ma'ruf ya, selaku fasilitator yang alhamdulillah yang mudah-mudahan ya beliau disehatkan dan juga selalu istiqomah yang mendampingi kita dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama Ustaz banggakan dan Ustaz cintai seluruh anak-anak Ustaz kelas 11 MAK yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tetap semangat belajarnya dan juga ya dijadikan orang-orang yang sukses, jadi orang-orang yang soleh dan soleha di masa depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ya suatu tema yang penting ya, yang akan menjadi salah satu penyebab ya ibadah kita diterima atau tidak, salat kita sah atau tidak ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dapat kita lakukan atau tidak, itu tergantung terhadap ya tema kita pada hari ini. Oleh karenanya Ustaz harapkan ya keseriusan kalian ya sersan, yaitu serius tapi santai ya, jangan terlalu tegang ya, siapkan air putih ya supaya kalian tetap konsentrasi, dapat fokus dan juga ya tidak ngantuk. Nah kalau perlu siapin kopi juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi Ustaz harapkan ya kalian bisa konsentrasi, hanya beberapa menit kita belajar kajian ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, kita akan mulai. Silakan dibuka kitabnya. Kita akan mulai di kitabnya di sini, yaitu pembahasan tentang tema pada hari ini. Oleh karenanya seperti biasa, Ustaz akan minta salah satu dari kalian ya untuk praktek baca kitab, ya praktek membaca kitab ya, tampil. Ustaz minta dari perempuan terlebih dahulu ya untuk membaca, yaitu bacaannya dimulai dari bacaan wa syartu sihhatiha al-islamu. Kalau di PDF Ustaz di layar ini ada di bagian paling bawah nih. Nah, kalau kalian itu ada di baris keberapa Ustaz nggak tahu. Ya, tinggal nanti kalian lihat itu tulisannya wa syartu sihhatiha al-islam. Ya, Ustaz minta dari Dea Anindia ya, Dea untuk bantu membacakan harokatnya. Ya. Silakan Dea untuk memulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu sihatiha al-islami. Qala al-musannifu la tansa. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'abi. Wa bi ulumihi bid-darain. Amin. Fala yasihu wudu'i al-kafiri
Wudu'u. Fala yasihu wudu'ul kafiri. Fala yasihu du'ul kafiri wala gosalahu ala sohihi li ananiyati ibadati wal kafiri laisa min ahliha. Oke, apa? Itu li'annan niyati au niyata au niyatu. An-niyati, Niyata. ya, Ya, an-niyata ya. ibadati wal Badatun. ibadatun Hmm. wal kafiri Hmm. laisa min ahliha Wal kafiru. wal kafiru Hmm. laisa min ahliha wala tasihu toharotu al murtadi Al murtaddi. Pakai tas al tadi. al murtadi Hmm. kotoan tagliyazun alaihi wa waktun niyati al wajibati indago Waktu niyati al wajibati terus inda indago salah inda inda gosli gosli awali juz a juz'in jazin juz'in. juzin Hmm. minnal wajhi li Oke, annahu. cukup sampai situ. Oke, terima kasih deh ya. Selanjutnya Ya saya Ustaz. akan panggil teman kita ya untuk membaca apa nih? Ah, yaitu saya panggil dari yang laki-laki. Laki-laki saya minta Ustadz Randy. Assalamualaikum Ustadz Randy. Nah, Ustadz Randy ya akan membacakan harokatnya ya dilanjutkan dari bacaan terakhir dari Dea yaitu li'annahu. Silakan Ustadz. Ya, Ustadz Randy, Assalamualaikum. Lalu Tat, lagi nyari kitab ya? Waduh, ada di sini kitabnya. Oke. Dari nyari kitab berarti kita cari yang lain dulu dah, ya. Ustadz Rafli. Assalamualaikum Ustadz Rafli. Ada Ustadz Rafli? Belum ada jawaban ya. Oke, kita panggil yang lain dah. Ustadz Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz Rizwan untuk bantu baca harokat dari kalimat li'annahu awwalul ibadat. Silakan. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin. Li'annahu awwalul ibadati al-wajibati wala yusabi wala yusabu ala sunani al-madiyati wa kaifiyatuha in kana Al-mutawaddi'u Sulaiman. Nama Nabi Sulaiman. Saliman. Ya, Saliman. La illata bihi ayyan wiya ahada salah sati umurin. Ya, oke, cukup sampai situ. Oke, Tayyib al-an saubayan lakum ala ma qara'a ya ashabukum yani dia wa Rizwan syukran ala alaikuma fi bil qira'ah al-an saubayan lakum al ma'na
Fa'alaikum antulaihizu jami'an. Baik, Ustaz akan jelaskan akan apa yang sudah dibacakan oleh teman kita, ya, dia dan Rizwan. Terima kasih karena sudah bantu membacakan. Baik, Ustaz akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa syartu sihhatiha. Wa syartu dan adapun syarat sihhatiha sahnya niat. Ya, hak di sini kembali ke niat. Ya, karena pembahasan sebelumnya tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu perbuatan harus ada niatnya. Nah, jadi syarat sahnya niat yaitu adalah al-Islam. Jadi orang yang niatnya harus beragama Islam. Fala yasihu maka tidaklah sah apa wudu'ul kafiri, wudunya orang kafir. Nah, berarti orang-orang kafir ya, orang-orang kafir mereka kalau berwudu nggak sah. Kenapa? Karena mereka identitasnya bukan Islam, mereka masih dalam keadaan kafir. Wala gusluhu dan mandinya orang kafir. Ya kalau mereka junub ya, mimpi apa tuh, mimpi basah ataupun setelah berhubungan dengan istrinya, kemudian mereka mandi besar, mereka niat mandi, maka mandinya nggak sah. Kenapa? Karena mereka masih statusnya adalah kafir. Ala sahihi menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, ya. Nah, lawannya adalah pendapat yang lemah atau kila. Dikatakan kila itu yang namanya adalah qaulud dhaif, itu pendapat yang lemah. Nah, kalau qaulus sahih berarti ucapannya atau pendapatnya adalah pendapat yang kuat yang berdasarkan ya hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa alasannya kok bisa orang kafir ya mandi sama wudunya nggak diterima, nggak sah wudunya? Li'anna niyata, karena sesungguhnya niat itu ibadatun adalah suatu ibadah. Ya, jangankan ibadah yang kita yang kita lakukan, sholat, ya, kemudian apalagi baca Quran, ya, megang Quran, megang mushaf, ya, itu bernilai ibadah. Justru niat itu sendiri itu sudah termasuk ibadah. Maka kamu pasti udah pada tahu semua, ya, bahwa kalau seandainya kita berniat besok puasa Rajab misalnya, ya, kita puasa Rajab besok hari, kita niat aja malam hari ini, kita niat, ya, kita nggak tahu besok kita bakal puasa apa enggak, tapi kita udah niat malam hari ini, itu sudah dapat pahala di sisi Allah. Subhanallah. Itulah ya yang namanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rahman dan Rahim, sayang sama kita. Niat aja sudah dijadikan pahala. Ya, sebetul. Wal kafiru, dan sedangkan orang kafir itu laisa min ahliha, bukanlah termasuk dari ya ahli ibadah. Itu alasannya, ya. Maka tidaklah sah wudhu dan mandi besarnya orang kafir. Wala tasihu, dan tidaklah sah apa toharatul murtaddi, yaitu bersucinya baik mau wudhu ke mau mandi ke al-murtadi, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Nauzubillah sumawal iyazubillah min zalik. Jadi orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, maka wudhunya pun nggak sah, mandinya pun nggak sah. Ya, sekalipun dia udah niat ya berkali-kali wudhu, mau 100 kali wudhu kayak ya, itu tetap nggak sah. Kenapa? Karena statusnya dia tidak lagi agama Islam. Qat'an, ya, secara pasti, ya, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Taglizan alaihi. Nah, kenapa kok bisa orang murtad? Kan Ustadz itu kan sebelumnya masuk Islam, udah Islam terus dia murtad. Kenapa wudhu sama mandinya nggak sah? Nah, ini alasannya. Taglizon itu artinya adalah hukuman, sebagai hukuman atasnya. Kenapa dia ketika murtad, ya, kenapa dia itu keluar dari agama Islam? Sedangkan dalam agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama yang banyak sekali rahmat di dalamnya, ya, seperti itu. Kemudian taglizan alaihi,
Wa waktu niyati, dan adapun waktu niat al wajibati yang diwajibkan. Nah, sekarang adalah kita membahas ya tema yang kedua, yaitu tentang kapan sih kita wajib niat? Kapan sih kita wajib niat? Ya, dalam wudhu itu kapan? Apakah ketika membasuh tangan atau ketika membasuh wajah? Ya. Nah, ini wa waktu niyati al wajibati, dan adapun waktu niat yang diwajibkan ketika berwudhu itu inda ghusli, ketika membasuh awali juz'in, yaitu bagian pertama. Awali juz'in, bagian pertama, minal wajhi, dari wajah. Nah, berarti kalau basuh tangan, ya, nah itu niatnya gimana? Wajib nggak? Nggak wajib. Ya, kamu basuh tangan, kemudian kumur-kumur, masuk ke sunanil wudhu, sunahnya wudhu, tapi tidak wajib. Ya, yang wajibnya kapan? Yaitu ketika kita membasuh. Ya, ambil air, kemudian, nah, ketika di sini, ya, awal pertama kali air itu jatuh ke muka kita, nah itulah, ya, niat wajib itu sudah jatuh ketika, ya, air itu sampai ke wajah kita. Ya, maka ya yang namanya wudhu nggak boleh sembarangan, nggak boleh main-main. Ya, niat itu yang paling susah ya ketika berwudhu. Kadang banyak orang yang apa? Yang lupa dia itu apa? Niat dalam berwudhu. Ya, niat sembarangan basuh muka gitu aja, tapi niatnya kadang duluan, kadang niatnya belakangan. Nah, itu apa? Inda ghusli. Nah, kalimat inda di sini ya adalah harfu jar, yang artinya adalah muqaranah, yaitu berbarengan. Ya, jatuhnya air pertama itu ya sampai ke dalam muka, ya, sampai jatuh ke muka. Nah, ketika itu barulah ya saya contohi nawa itu. Nah, langsung dalam hati seperti itu, tapi nggak usah diucapin ya. Jadi gitu, dalam hati kamu udah nawa itu. Nawa itu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Gitu. Jadi itu adalah waktu wajibnya niat, yaitu ketika basuhan pertama pada bagian muka. Jelas? Fahimtum jami'an? Fahimna. Ya, oke. Terus Ustadz, kalau seandainya kita, ya, kalau ada pertanyaan, terus kita kalau seandainya niatnya di pertama atau sebelum kita basuh muka, boleh nggak? Boleh aja, silahkan, nggak apa-apa. Ya, contohnya kamu misalnya niat dalam hati, ya, awaitu doa li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Tapi dalam hati, ingat, ya, dalam hati kamu juga niat. Nah, itu dalam hati. Karena apa? Mahalun niat di mana? Di hati, ya, bukan di mulut, ya, tapi di dalam hati. Ya, kadang mulut ngucap, tapi kadang hati ngucap nggak? Kadang ngucap. Ya, maka yang namanya niat harus dalam hati. Silahkan kalian ucapkan niat itu sebelum sampai ke muka, ya, air itu sampai ke muka, tapi dalam hati ketika ya basuhan pertama, dalam hati sudah menyebutkan nawait. Begitu juga dengan sholat, ya. Nah, ketika sholat Allah, ya, ketika gerakan pertama itu sudah dalam hati, ya. Kamu baca boleh nggak saat niat sholat, ya? Nah, boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja, ya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, ya, imaman lillahi ta'ala. Gitu. Kamu boleh mengucap, tapi dalam hati itu kamu harus berbarengan dengan gerakan kamu. Aku niat sholat isya 4 rakaat, ya, imaman lillahi ta'ala. Jadi harus apa? Harus ada dalam niatnya itu ada dalam hati. Fahimtum jami'an? Fahimna. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu li'annahu awalul ibadah. Kenapa Ustaz? Kok bisa ya niat itu yang wajib ketika membasuh bagian pertama di muka? Alasannya li'annahu, karena hal tersebut awalul ibadatil wajibah. Karena membasuh muka adalah ya yang diwajibkan yang pertama dalam berwudu. Ya, yang diwajibkan adalah membasuh muka. Fagsilu wujuhakum. Dalam ayat Al-Quran disebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fagsilu, maka basuhlah wajah kalian semua ya untuk melaksanakan kegiatan wudu. Ya, adapun membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian
istinsyak, mengeluarkan air ya, memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan, itu semuanya termasuk sunnah. Kalau dikerjakan ya alhamdulillah, justru ya sangat dianjurkan sama Rasul. Ya biar apa? Biar penyakit yang ada nempel di tangan kita, di mulut kita, yang ada di hidung kita itu keluar. Maka itu namanya sunnah, dapat pahala. Ya, itu. Wala yusabu, dan tidaklah ya termasuk anis sunan al-madiyah, yaitu pada ya kesunahan wudhu al-madiyah yang sebelumnya, sebelum membasuh muka itu kan ada sunnah wudhu. Ya maka ketika itu tidak diwajibkan untuk berniat ya, berniat, tidak diwajibkan untuk berniat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Sekarang bagaimanakah cara ya niat? Ya, cara niat itu bermacam-macam. Ya. Nah, di sini Ustadz akan tampilkan ya slide-nya, itu tentang macam-macam niat dalam berwudu. Ya, macam-macam niat dalam berwudu yang insya Allah nanti kita akan bahas ya pada malam hari ini. Oleh karenanya sebelumnya saya minta dari salah satu dari kalian ya untuk membaca harokatnya terlebih dahulu. Ya, saya minta dari yang perempuan, saya minta Dinda Suharyanti ya untuk baca harokatnya, yaitu di paragraf yang kedua. Kalau di kitab di Ustadz ini PDF itu kalimat ahaduha. Silakan dibaca ahaduha. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, silakan Dinda untuk bantu Ustadz ya, bacakan harokatnya Dinda di kalimat ahaduha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Ahaduhuma, yang ahaduhuma Ustadz. Ya, betul. Raf'ul hadas. Ahaduhuma raf'ul hadasi awit taharati anil hadasi. Asani an yanwiya istibahati sholati Ibahata. an yanwiya istibahata sholati au ghairiha mimma la yubahu illa bit-taharati. As-salisu an yanwiya fardul wudu'i au ada al-wudu'i wa in kana an-nawiyu sabiyan. Qala an-Nawawi fi syarhil muhadzabi walau nawat taharati lis-salati awit taharati li ghairiha mimma yatawaqqafu 'alal wudu'i kafa wa dzikrihi wa dzakarahu bitanbihi walau nawat taharata walam yaqul anil hadasi la yujzihu ala sahihi li anna taharata takunu anil hadasi wa anin najasi fala budda min niyatin tamyizin walau. Nah, oke, cukup sampai situ. Terima kasih Dinda untuk bantu membacakan. Oke, al-an saubayin lakum alama qiraat al-harakat Dinda Suharyanti. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga tentang bagaimana sih caranya ya niat ya kalau seandainya memang ada orang yang sehat dan orang yang sakit ya. Jadi di sini dalam pembahasan kali ini
Ustaz akan membagi kaifiyatun niat bagi orang yang sehat dan bagi orang yang sakit. Maka ada istilah salim, ada istilah dalam fikih di sini yaitu ilat bagi orang yang sakit. Orang sakit apa Ustaz? Ya, orang yang sakit misalnya tangannya luka habis jatuh dari motor misalnya, kan nggak boleh kena air. Kalau kena air yang ada malah tambah parah, ya sakitnya malah tambah sakit. Ya, maka ketika itu ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas. Oleh karenanya, insya Allah malam hari ini kita akan selesaikan. Oke, yang pertama, wa kaifiyatuha, dan adapun tata caranya niat. Ya, bukan tata caranya wudhu, karena wudhu itu muzakkar, maka hak di sini kembali ke niat. Wa kaifiyatun niyati, dan bagaimanakah caranya niat? In kanal mutawaddi'u saliman. Kalau seandainya orang yang berwudhu itu adalah orang yang sehat, ya kayak kalian sehat, lagi sehat, mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, kalau lagi sehat, nggak penyakit, nggak ada koreng, nah biasanya kalau di pesantren apa tuh? Banyak koreng, banyak bisul, nah misalnya kayak begitu kan ya. Nah, itu kan istilahnya kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air bisa tambah parah, bisa nyebar, misalnya kayak gitu. Ya, ada yang ada kalau basah misalnya nggak cepat kering, nanti malah justru lama sembuhnya. Itu kata dokter. Maka di situ ada pengecualian. Nah, bagaimanakah niatnya? Niatnya pun berbeda. Oke. Sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu salim. Ya, bukan Rafi Salim kan ya. Tapi di sini adalah saliman, yaitu ya orang yang sehat, yang nggak ada penyakit. La illat bihi, yang tidak ada penyakit. Nah, illat. Lihat kembali ke ilmu sorof. Dalam ilmu sorof ada namanya binanya bina apa? Mu'tal. Kenapa namanya bina mu'tal? Karena kalimatnya terdiri dari huruf penyakit. Illat itu adalah penyakit. Ayanwiya, sekiranya seorang yang berwudu, yaitu ahada salah satu umur, berniat, ya dapat berniat dengan 3 macam cara niat. Ya, ketiga macam cara niat ini harus ada dalam niatnya. Ahaduha, tadi yang dibaca sama Dinda ahaduhuma ya, itu la'alla shawab ya. Kamu tulis di bawahnya itu. Kalau seandainya di situ memang tulisannya ahaduhuma, itu kamu tulis di bawahnya la'alla shawab ahaduha. Kenapa saya bilang ahaduha? Ya, karena di sini disebutkan salah sah umur. 3 itu kira-kira musanna atau jama'? Jama'. Maka dalam kaidah bahasa Arab likuli jam'in muannas. Setiap yang bilangan itu jama' lebih dari 2, 3 sampai banyak itu adalah muannas. Maka kalau muannas ahaduha apa ahaduhuma? Ahadu ya, ahaduha ya, ha ini kembali ke hiya ya, hiya itu muannas ya, bukan ahaduhuma. Kalau ahaduhuma malah justru kembali ke kedua perkara, berarti cuma ada 2 perkara aja dong gitu ya, maka kembalinya ke ahaduha. Yang pertama adalah raf'ul hadas, yaitu seorang yang berwudu yang dalam keadaan sehat, dia harus niatnya raf'ul hadas. Awit toharoti, atau toharoh anil hadas, dari hadas. Nah, contohnya ada di sini. Nah, di sini bagian pertama saliman, contohnya ada di sini nih. Nah, contohnya lafadznya gimana Ustaz? Nah, ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Ya, jadi dia itu harus menyertakan raf'ul hadas, mengangkat hadas, ya. Atau boleh juga nawaitul wudu'a, ya, atau nawaitu toharoh anil hadas. Jadi dia boleh niat wudu atau niat toharoh, gitu. Toharoh dari hadas itu sama aja, ya. Boleh aja. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, ayanwiya istibahatas sholati au ghairiha mimma la yubahu illa bitoharoh. Yang kedua adalah sekiranya ayanwiya, berniat, siapa al-mutawaddi, yaitu orang yang berwudu dalam keadaan sehat, istibahatas sholati, yaitu diperbolehkannya dia melakukan sholat, ya, augoriha, atau yang lainnya, atau selain sholat, contohnya megang Quran, pengen baca Quran, otomatis kan harus megang Quran,
ya, maka ketika itu ya dia harus berniat ayanwiya istibahata sholat au ayanwiya istibahata qiraatil Quran. Mimma dari sesuatu la yubahu yang tidak dibolehkan, ya, sesuatu tersebut illa bitoharoh, jadi lakukan kecuali dengan toharoh, dengan bersuci. Ya, contohnya kayak megang Quran, ya. Nah, kalau megang Qurannya pakai HP gimana saja? Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kamu nggak pakai wudhu, nggak apa-apa, ya. Ya gitu. Kalau megang mushaf Al-Quran, asli Al-Quran, maka harus ya la yamassuhu illal mutahharun, yaitu tidak ada satupun ya yang memegang Al-Quran kecuali al-mutahhar, itu orang-orang yang bersuci. Ya, maka kalau kamu lagi nggak megang wudhu atau lagi nggak ada dalam keadaan wudhu, maka jangan sekali-kali megang Al-Quran. Ya, oke. Kalau nanti ada pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya Al-Quran kita lihat ternyata diletakkan di bawah atau jatuh, baiknya kita gimana, Ustaz? Boleh nggak kita ambil Quran? Ya, maka ketika itu dalam keadaan darurat, maka boleh-boleh saja langsung kamu ambil, ya kemudian nggak usah dicium, langsung taruh di tempat yang aman. Sekiranya Al-Qurannya nggak jatuh lagi, lembarannya nggak jatuh lagi seperti itu, ya. Gitu. Nah, kemudian kalau megang HP gimana, Ustaz? Ya lebih baik berwudu. Tapi kalau nggak wudu nggak apa-apa. Toh sama, ya. Tapi bedanya adalah kalau wudu kamu dapat pahala, kalau nggak wudu ya sama aja, ya nggak dapat apa-apa, seperti itu, ya. Jelas ya, paham tuh ya, gitu. Nah kemudian, bagaimana cara yang kedua, Ustaz? Niatnya, nah kita lihat di sini. Cara yang kedua adalah bacaannya seperti ini. Nawaitul wudu'a listibahati sholat. Aku niat wudu untuk diperbolehkannya sholat, ya. Atau niatnya gini, nawaitul wudu'a listibahati mashil Quran. Ternyata kamu udah sholat, ya kemudian tiba-tiba hadas, ya, apa buang angin atau kamar mandi, buang air kecil, buang air besar. Maka setelah itu kamu wudu, pengen baca Quran nih karena bulan Ramadan. Ya maka boleh wudunya bunyinya seperti ini. Nawaitul wudu'a listibahati mashil Quran. Aku niat wudu untuk apa? Ya untuk dapat membaca Al-Quran, seperti itu. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dalam tata cara berwudu bagi orang yang sehat itu boleh, yaitu mewajibkan ya dalam wudunya itu membaca ayanwiya fardhal wudu au ada al wudu. Jadi seorang itu harus niat fardhon, ya fardhon lillahi ta'ala. Hukumnya wajib, ya. Jadi melaksanakan wudu untuk sholat adalah wajib, ya. Maka di situ harus disertakan, ya fardhon lillahi ta'ala. Au ada al wudu, atau boleh juga diganti dengan ada. Ada itu ya seperti kayak puasa, nawaitu shauma ghadin an adain. Nah, itu kan seperti itu. Nah, ini bacanya kayak gimana, Ustaz? Yang ketiga ini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari fardhan au adaan lillahi ta'ala. Ini contohnya bagi orang yang sehat. Oke. Sekarang wa in kana an-nawiyu sobiyan. Sekalipun orang yang niat atau orang yang berwudu itu masih dalam ya umur sobi. Umur sobi itu kira-kira berapa? Balita. Ya, anak-anak kecil itu. Nah, sekalipun masih kecil, ya bukan bayi ya, kalau bayi wudu kan belum bisa ya. Nah, jadi anak kecil, sobi, nah itu sekalipun dia niat, ya maka wajib juga menyertakan fardhon lillahi ta'ala, au adaan lillahi ta'ala. Nggak boleh ditinggal, nggak boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori, udah. Ya, nggak disebutin lagi fardhon. Jadi harus pakai fardhon atau adaan. Maka ketiga cara ini adalah ya diwajibkan terhadap ya orang yang berwudu dalam kondisi sehat. Oke, qala telah berpendapat siapa An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzabi, dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Nah, ini pendapatnya. Walau nawa, sekalipun ya seandainya nawa telah berniat siapa seseorang atau harota akan bersuci ya li sholati untuk sholat, awit toharota atau orang itu niat ya toharo li goiriha selain sholat, contohnya baca Quran.
Ya, mimma yatawaqqafu 'alal wudu, ya. Yang mana baca Quran itu nggak mungkin kalau seandainya nggak dalam keadaan wudu. Kafa maka cukup baginya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang, ya niatnya bukan niat wudu tapi niat toharoh, ya niat toharoh tapi toharoh anil hadas. Nawaitu at-toharota anil hadasi, ya listibahati sholah atau listibahati qiraatil Quran. Maka kafa itu artinya cukup, yakfi, maka cukup, boleh. Wa zakarahu, dan hal tersebut telah disebutkan fit tanbihi dalam kitab tanbih. Jadi pendapat Imam Nawawi di Syarahul Muhadzab, beliau juga menyebutkannya di kitab At-Tanbih. Kitab Tanbih ini apa Ustaz? Kitab fikih, ya. Kitab fikih selain kitab Syarahul Muhadzab. Kemudian, ya, walau nawa atau harota, kalau seandainya ada orang, ini masih pendapatnya Imam Nawawi, ya. Nah, walau seandainya ada seorang yang niat toharoh, walam yakul, tapi nggak ngucapin anil hadas, nawaitul wudu'a, ya, nawaitul wudu'a fardhun lillahi ta'ala, nggak nyebutin raf'il hadasi atau toharoh anil hadas, la yujzi'uhu ala sahih, gak cukup atau wudunya nggak sah. Ya, kok bisa Ustaz? Alasannya apa? Nah, ini dijelasin. Li'anna toharota, karena sesungguhnya bersuci, sesungguhnya berwudu, takunu anil hadas wa anin najas. Ya, itu adanya toharoh karena, ya, seorang itu dalam keadaan hadas, dalam keadaan, ya, dirinya itu atau terkena atau tertempel najis dalam tubuhnya. Otomatis dibutuhkan yang adanya raf'il hadas, mengangkat itu maksudnya menghilangkan hadas, menghilangkan najis yang ada di tubuhnya. Maka dalam niat wudu, dalam niat toharoh harus menyertakan, ya, raf'il hadas atau toharati anil hadas. Jelas semuanya? Paham tuh? Wadih? Alhamdulillah. Oke. Fala budda min niyatin, maka wajib hukumnya min niyatin, dari niat. Dalam niatnya seseorang yang berwudu itu harus mengucapkan raf'il hadas, itu menghilangkan hadas, tamyizin, sebagai pembeda dari yang lainnya. Gitu. Oke, jelas ya? Oke, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita baca harokat terlebih dahulu. Ustadz, untuk selanjutnya Ustadz minta dari Ustadz Muhammad Khairul Muzaki untuk bantu Ustadz membaca harokatnya dari paragraf yang terakhir di barisan tengah. Walau nawal wudu'a, silakan dibaca. Assalamualaikum, Muzaki, ada? Ada. Ya, silakan Zaki, nyalakan kameranya ya. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid dharain. Walau nawa al-wudu'a faqad sahha 'alal asahi fit tahqiqi wasyarhil muhadzabi bi khilafin ma idza nawa al-ghusla wa huwa junubun fala yakfi wa farqul mau Ya, wa farraqa al-Mawardi, farraqa al-Mawardi yu ya. bi anna al-wudu'a la yutlaqu ala ghairil ibadati bi khilafil ghusli walau nawa raf'al hadathi wal istibahati fahuwa nihayatun niyati wa amma man bihi illatun kaman bihi sulusul bauli, Bukan sulus.
Sulus itu pakai ta. Ini salisul Salisul bauli. Nah. Salisul bauli. Au kanat mustahadatu. Mustahadatan. Fayanwiya al-istibahata ala sahihi. Wala yasihu ayyanwiya raf'al hadathi. Lianna al-hadatha mustamirrun. Wala yatasawwaru raf'uhu. Waqila yajibu ay yajma'a bainahuma waqila yakfi ahaduhuma. Baik. Syukran ya Ustaz Muhammad Farul Muzaki ya ala qiraatika. Fal'an saubayyin ma qad qara'ta. Baik, Ustaz akan jelaskan. Jadi setelah kita tahu bahwa yang namanya raf'ul hadas dalam niat itu adalah wajib, kita akan membahas lagi tentang permasalahan lainnya. Nah, jadi bedanya kitab Kifayatul Akhyar dengan kitab Tazhib yang pernah kalian kaji ketika kelas 10 ataupun Fiqhul Wadih di Madrasah Sanawiyah, ini bedanya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita kaji yang belum pernah kita temukan di kitab fikih yang lainnya. Ini yang membedakan dengan kitab-kitab yang lainnya, ya. Oke, kita akan mulai. Walau nawa al-wudu'a, seandainya ada seseorang yang niat wudu, fakot, ya, aja, fakot saja, cuma niat wudu, nawaitul wudu'a, gitu, ya. Soha alal asoh, maka sah hukumnya alal asoh menurut pendapat yang lebih kuat, ya. Ini perbedaan ulama nih, perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau seandainya cuma bilang nawaitul wudu'a fakot, ya sah-sah aja menurut pendapat yang lebih kuat. Fit tahqiq yang dijelaskan di dalam kitab tahqiq wa syarhil muhazzab, ya, wa syarhil muhazzab, dan di kitab syarhul muhazzab. Bikhilafi, berbeda permasalahannya, ini permasalahan baru. Berbeda permasalahannya ma iza nawal gusla, kalau seandainya dia cuma niat mandi, nawaitul gusla, kagak nyebutin raf'il hadas, ya, wa huwa junub, sedangkan dia dalam keadaan junub, fala yakfi, maka tidak cukup. Nah, tidak cukup di sini maksudnya tidak sah, gitu. Jadi kalau kamu wudu, ya, kamu wudu nawaitul wudu'a, sah, selesai. Gitu. Karena wudu itu pasti masuknya ke dalam toharatu anil hadas. Tapi beda halnya dengan mandi. Kamu niat mandi junub, nawaitul gusla, gitu doang. Nah, niat mandi, maka layak nggak cukup, ya. Maka mandi junub kalian nggak sah. Kenapa? Wafarroqa al-Mawardi, ya. Nah, sedangkan Imam Mawardi itu berbeda pendapat di anal wudu'a la yutlaqu ala ghairi ibadah, bahwa sesungguhnya wudu itu tidak dimutlakkan, tidak diumumkan, dijadikan, ya, hal yang umum ala ghairil ibadah, terhadap yang bukan ibadah. Bikhilafil ghusli, beda dengan, ya, membasuh atau mandi. Maka ketika mandi, apalagi, ya, dalam keadaan hadas besar, maka itu diwajibkan untuk membaca nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, ya, seperti itu. Walau nawaraf al hadas, nah ini permasalahan yang baru, ya. Kalau ada kalimat lau itu berarti apa ya, permasalahan yang baru. Walau nawaraf al hadas, seandainya, ya, ada seseorang yang niat raf'ul hadas wal istibahah, ya, dan niat istibahah, bahwa nihayatun niyah, maka, ya, itu adalah niat yang terakhir, dicantumkan dalam niat yang terakhir. Nah, itu adalah permasalahan, ya, yang kita temukan dalam hal berwudu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan tentang bagaimanakah cara orang yang berwudu tapi dalam keadaan sakit. Nah, di sini Ustadz bagi menjadi dua, ya, mandihi salisul baul atau imro'atun mustahadah. Nah, ini yaitu wa amma mandihi illatun, dan barang siapa yang punya penyakit, maksudnya dia misalnya contohnya
jatuh dari kecelakaan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, contohnya kaman bihi salisul baul, atau ya contohnya di sini kata musannif ada orang yang salisul baul. Baul itu apa artinya? Ada yang tahu? Baul. Ada yang tahu artinya baul? Kencing. Nah, tapi kencingnya itu enggak apa namanya, enggak ada temponya. Ini salisul baul. Nah, kencing terus. Istilahnya kalau di bahasa Indonesia apa? Penyakit apa tuh namanya? Ada yang tahu penyakit apa yang kencing terus? Apa namanya? Beser. Nah, mungkin ada ya. Nah, orang yang beser itu keluar tiba-tiba lagi duduk, ya tiba-tiba keluar air dari kemaluannya, ya kemaluan depannya keluar. Itu namanya salisul baul bahasa Arabnya. Itu orang yang beser. Ya, ada gak penyakit itu? Banyak ya. Nah, banyak. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit itu. Maka salah satunya cara untuk menghindarkan salisul baul, ya kata dokter, yaitu apa? Yaitu menghindari makan yang manis-manis. Ya, manis banget itu nggak boleh. Ya, nah, segala yang berlebihan tidak boleh. Ya, itu mengakibatkan bisa terjadi yang namanya beser. Ya, seperti itu. Aukanat mustahadoh, ataupun ada perempuan yang sedang istihadoh. Ingat ya, istihadoh dulu di minggu yang lalu saya jelaskan tentang perempuan yang istihadoh. Fayanwi al-istibahata ala sahih. Maka dia itu ya harus berniat istibahah ala sahih. Ya, di sini kalian lihat di bagaimana cara wudunya, yaitu dia niat nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Maka dia harus apa? Dia harus menyertakan kalimat istibahatas shalah. Ya, bukan raf'ul hadas, tapi listibahatis shalah. Itu cara wudunya. Ya, itu. Jadi kalau seandainya ada orang atau kerabat kita, saudara kita yang ada penyakit seperti itu, maka kita wajib bagi kita untuk memberitahu, ya. Nanti kalau niat wudunya kayak begini, nawaitul wudu'a listibahatis shalah, ya, atau nawaitul wudu'a ya listibahati qiraatil Quran, seperti itu ya. Nah, maka ala sahih menurut pendapat yang kuat. Wala yasihu, dan tidaklah sah ya seseorang yang punya penyakit ayanwiya, kalau seandainya dia niat raf'ul hadas, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, dia wudunya enggak sah. Tuh, menurut pendapat yang sahih. Ya, tapi harus apa? Nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Jelas ya? Saya ulangi. Kalau seandainya ada orang yang punya penyakit seperti itu, seperti beser atau perempuan yang sedang istihadoh, maka niatnya jangan raf'ul hadas. Kalau raf'ul hadas yang ada wudunya enggak sah. Jadi bagaimana cara wudunya, Ustadz? Itu yang Ustadz gambarkan di sini. Itu cara wudunya harus menyertakan listibahatis shalah. Kenapa Ustadz? Kok kan sama-sama aja? Nah ini alasannya. Annal hadasa mustamirun. Kamu lihat, hadas yang keluar dari orang tersebut, orang yang punya penyakit, kira-kira berhenti atau terus-terusan? Ya. Terus-terusan. Air kencingnya afwan ya. Air kencingnya keluar terus. Ya, kadang udah dibasuh, dibersihin, ya tiba-tiba lagi tiduran, keluar. Itu namanya beser. Nah, hadas itu mustamirun, keluar terus-menerus. Maka oleh karenanya wala yatasawwaruhu, maka tidak mungkin untuk dihilangkan. Ya, dihilangkan hadas. Ya, tidak diucapkan dalam niatnya nawaitu wudu'a li raf'il hadas, tapi kebalikannya listibahatis shalah. Ya, itu menurut pendapat yang pertama, dan pendapat itu adalah yang sahih. Kila, nah ini pendapat yang dhaif, ya, pendapat ulama yang lain yang lemah. Katanya nawaitul wudu'a boleh, ya, nawaitul wudu'a listibahatis sholati wali raf'il hadas. Kata ulamanya boleh ayyajma' bainahuma. Ah, ya, pendapat yang kedua mengatakan boleh kita gabungkan dalam niat wudunya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi wali istibahatis shalah fardhon lillahi ta'ala. Panjang ya
niatnya panjang ya. Nah, itu menurut pendapat yang kedua. Boleh-boleh aja ya. Nah, pendapat yang ketiga, ulama Syafi'iyah, masih termasuk ulama Syafi'iyah, bukan ulama yang lainnya. Yakfi ahaduhuma, boleh pilih salah satu di pendapat yang terakhir. Ya, pendapat yang terakhir bilang apa? Boleh salah satu. Maka di sini saya tulis nawaitul wudu'a listibahati shalah atau nawaitul wudu'a lirafil hadas. Gitu. Jadi ulama ini perbedaan pendapat. Ini yang salah satu yang perlu kalian ketahui ya selaku calon ulama, calon dai ya. Jangan hanya terpaku pada satu pendapat, tapi harus punya wawasan yang luas. Jadi Islam itu nggak sempit, Islam itu luas. Banyak ulama-ulama, banyak pendapat-pendapat yang harus kita ketahui. Jadi kalau seandainya ada orang yang berargumen ya bahwa berwudu itu ketika dalam keadaan sakit harus menyertakan raful hadas, berarti dia masuk ke dalam ya salah satu dari pendapat yang lemah gitu ya. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i harus listibahati sholat, kagak boleh cuma rafil hadas. Pahim tum jami'an? Fahimna. Wallahu a'lam alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Ustadz berikan waktu mungkin ada sekitar 3 menit ya untuk kalian. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Siapa nih? Noval. Oke, silakan Noval. Ya, barusan ya. Oke, biar kelihatan. Nah, ya silakan Noval. Ya, Noval. Ya, silakan. Ustaz, tadi barusan yang pendapat boleh menggabungkan keduanya itu pendapat yang lemah ya Ustaz ya? Ya, khilaf ya. Maka dikatakan khilaf. Nggak disebutin siapa orangnya, siapa ulamanya, maka di situ dikatakan khilaf. Nah, gitu. Jadi untuk salah satu kita hormat sama ulama, ya maka daripada dibilang qaulun dhaif, di sini musannif pengarang kitab itu menggunakan kalimat khilaf gitu ya, pendapat yang ulama yang lain. Ya, silakan. Ada lagi? Oh. Berarti yang pendapat yang terakhir tuh yang boleh pilih salah satu tuh juga termasuk pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah karena dia itu membolehkan dua hal, boleh dengan hadas ataupun boleh juga dengan istibahati sholat. Itu ya. Jadi kalau kamu pilih mana nih, mau pilih pendapat yang paling kuat atau pendapat yang lemah, berarti pendapat yang lemah otomatis ya ya tinggal lihat ya ulamanya siapa, dicari seperti itu. Banyak bisa dicari di kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya jelas ya? Ya, jelas. Syukuran Ustaz. Ya, afwan. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kita closing. Baik, karena waktu juga sudah habis. Jadi jika ada pertanyaan lagi, silakan nanti hubungi Ustaz langsung ya atau WA. Insya Allah nanti Ustaz akan bantu untuk menjawabnya. Baik, kita akhiri dengan Ustaz sampaikan ya beberapa hal tentang kegiatan ini dan juga Ustaz berikan kesempatan untuk menutup kepada Ustaz Ahmad Ma'ruf untuk menutup kegiatan BDR Kajian Islam. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Muhammad Yunus Priyadi yang telah menyampaikan materi Fayatul Akhyar pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.